Halo konsep aku, sekarang itu kita lagi rehat dulu di Indomaret Jampang habis belanja logistik karena sebentar lagi kita mau OTW ke base camp pendakian Gunung Palasari. Ketinggiannya itu sekitar 1029 mdpl. Begitu, jadi ini akan jadi pendakian kedua gua bareng ya. Gitu kira-kira konsep aku, jadi ikutin terus perjalanannya, nanti akan diupdate lagi kalau kita udah sampai di base campnya. Jujur, awalnya saya agak malas untuk eksplor wisata di Jawa Barat, bukan karena nggak bagus atau jaraknya yang terlalu jauh dari rumah. Namun berita pungli yang terus tersebar bikin hati ini terus mundur untuk menjelajah. Tapi ternyata perjalanan ke Gunung Kuta kemarin jadi titik balik buat saya. Setelah mendaki ke puncak Gunung Kuta, saya semakin termotivasi untuk menjelajah puncak-puncak lainnya di Bogor Timur. Apalagi sekarang ibu negara juga semakin semangat kalau diajak trekking. Outfitnya pun mulai menyesuaikan. Kali ini kami akan mendaki ke gunung tertinggi kedua dalam deretan Seven Summit of Bogor Timur. Sekedar informasi, Seven Summit of Bogor Timur itu terdiri dari Gunung Hanjawong dengan ketinggian 974 mdpl, Gunung Palasari 1029 mdpl, Gunung Kuta 1050 mdpl, Gunung Butik 1250 mdpl, Gunung Pakuan 1287 mdpl, Gunung Ciputri 1491 mdpl, dan Gunung Halimun 1658 mdpl. Jika pendakian kali ini kami berhasil sampai puncak, maka ini akan jadi puncak kedua kami dalam edisi menggapai 7 puncak tertinggi di Bogor Timur. Oke, halo konsep aku, kita udah sampai di base camp Palasari ya. Tadi udah registrasi di arah sana. Sebentar lagi kita mau start trekking ke puncak Palasarinya. Ini mepet banget azan zuhur. Nggak tahu ini kita mau nungguin azan dulu terus sholat baru jalan, atau sholatnya itu pulang dari Gunung Palasarinya. Kira-kira kurang lebih kayak gitu. Nah, buat jalannya sama aja kayak ke jalan ke Gunung Kuta kemarin, rusak, nanjak. Terus buat simaksinya juga mirip sama. Jadi simaksinya itu bayarnya per orang itu 20.000. Terus ada parkir motornya 10.000. Kurang lebih itu doang sih biaya registrasi. Tadi jalan nggak ketemu pungli, tapi ada satu ada orang yang ngehadang, cuman saya bilang nggak ada, dilolosin, jadi nggak kena pungli lah hitungannya. Kurang lebih kayak gitu teman-teman. Mencoba aku paling ntar lagi kita mau coba ya ngobrol dulu, enaknya mau jalan atau nunggu habis zuhur gitu kira-kira. Oke, halo konsum laku. Jadi kita akhirnya memutuskan untuk start trekking aja. Jadi nanti sholat zuhurnya pulangnya, dan kemungkinan estimasi kita sih sekitar jam 2 kita udah sampai di bawah lagi, karena emang jaraknya tuh nggak terlalu jauh ke puncak Palasarinya gitu. Nah, puncak Palasari itu kan dia ketinggiannya di 1029 mdpl. Tadi gua ngecek itu base camp itu ketinggiannya sekitar 700 mdpl. Berarti ya kurang lebih kita cuma naik sekitar 329 mdpl aja. Itu kira-kira macam laku. Gunung Palasari adalah gunung tertinggi kedua di Bogor Timur yang berlokasi di Desa Cibadak, Sukamakmur, Bogor. Kalau mau ke base camp dan nggak tahu jalan, kamu nggak usah takut. Karena sekarang teknologi udah makin canggih, tinggal ketik aja puncak Palasari di Google Maps, maka akan ada rute yang tepat akan membawamu ke base camp Palasari. Kalau kondisi fisik kamu bagus, sebetulnya bisa dapat 2 gunung sekaligus, yaitu Gunung Palasari dan juga Gunung Kuta. Karena lokasinya memang berdekatan, mungkin terpaut 10-15 menit saja. Pendakian menuju puncak Palasari akan dikenakan biaya tiket masuk sebesar 20.000 per orang dan biaya parkir motor sebesar 10.000. Dari base camp, kita akan melewati jalur persawahan, kemudian masuk ke area pemukiman warga dan baru mulai mendaki. Pemandangan di sepanjang jalur pendakian ini sudah indah. Jadi nggak apa-apa banget kalau kamu nggak mau sampai puncak dan hanya menikmatinya dari warung yang kami lewati tadi.
Apalah arti sebuah puncak jika raga dan pikiran kita tertinggal di tempat indah dan nyaman? Karena jujur saja, kami sempat tergoda untuk singgah di warung tersebut, menikmati semangka segar sembari memandang indahnya area persawahan yang terlindungi oleh bukit-bukit di sekitarnya. Rasanya view ini mirip seperti gambar pemandangan waktu kecil dulu. Sampai saat ini saya juga masih belum tahu dari mana datangnya imajinasi sejuta anak kecil itu. Halo, macam aku. Kita belum sampai pos 1, nggak tahu karena emang belum kelewatan atau kita nggak ngeh. Cuman sekarang itu ketinggiannya udah di 820 mdpl. Itu artinya kita tinggal naik sekitar 209 mdpl lagi buat sampai ke puncak Gunung Palasari. Sejauh ini treknya habis ngelewatin jalur yang sawah, treknya langsung nanjak parah sih, lumayan bikin kaget lah gitu kira-kira. Cuman overall masih oke banget, dan Ibu Negara juga belum yang terlalu kecapean banget. Lihat, semangat ya. Saya agak terkejut dengan pendakian kali ini karena Ibu Negara tidak terlihat lelah atau ingin pulang. Dia menikmati setiap ayunan langkahnya, walaupun lebih banyak menanjak ketimbang datar. Belum lagi matahari yang begitu terik jadi tantangan paling besar di pendakian kali ini. Keringat kami bercucuran dengan deras. Tapi ini adalah pilihan kami untuk mendaki di siang bolong. Jangan banyak ngeluh, syukuri saja. Kalau banyak bersyukur pasti ditambah nikmatnya kan? Kita hanya perlu mengimani apa yang menjadi firman-Nya. Jangan ragu barang sekecil apapun. Setelah digempur terik matahari yang tak berkesudahan, akhirnya kami tiba di sebuah jalan yang terlindungi oleh pepohonan. Saya semakin yakin bahwa Tuhan tak pernah menciptakan sesuatu jika tidak punya fungsi. Tuhan menghadirkan rasa susah, panas, sengsara untuk menegaskan kepada kami apa itu mudah, adem, dan juga bahagia. Setiap elemen punya dua sisi yang berbeda, entah itu baik atau buruk. Tergantung kita melihatnya dari sudut pandang yang mana. Hai, halo, macam aku. Sekarang udah jam 1:20 dan kita itu baru aja sampai di pos 1. Pos 1 puncak pos 1 Gunung Palasari itu ketinggiannya ada di sekitar 870 mdpl. Jadi dari pos 1 sampai ke puncak Palasarinya itu kurang lebih kita harus nempuh naik sekitar 150 mdpl lagi. Dan kalau jalannya cepet mungkin 20 menit kita bisa sampai di puncak Palasarinya gitu kira-kira. Kamu tahu apa yang paling menyenangkan ketika mendaki gunung? Kejutan-kejutan kecil yang bikin deg-degan. Walaupun saya senang bisa sampai di pos 1, namun perjuangan ini belumlah berakhir. Perjalanan kami menuju puncak Gunung Palasari masih setengah jalan, karena ada satu pos lagi yang harus kami singgahi sebelum sampai ke puncak. Orang bijak pernah berkata bahwa perjuangan haruslah dituntaskan. Jangan setengah-setengah, harus totalitas. Untuk menggapai puncak Palasari, kami harus menyusuri jalur pendakian yang semakin menanjak. Walaupun suasananya masih terik, namun kali ini tidak terlalu panas, karena jalur yang kami lewati sudah cukup terlindungi oleh pepohonan. Perjalanan pun semakin menyenangkan, karena kami bisa melihat pemandangan yang menakjubkan. Hamparan sawah dan juga bukit-bukit akan jadi lukisan indah yang tersimpan dalam memori, dan juga abadi dalam video ini. Kemanapun kaki ini melangkah, saya harus selalu ingat bahwa jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, jangan membunuh apapun kecuali waktu, dan jangan mengambil apapun kecuali gambar.
Sudah sepantasnya kita menjaga dan melindungi alam sebagaimana mestinya. Macam laku, sekarang udah jam 1 ternyata. Kita baru aja sampai di pos 2. Pos 2 Gunung Palasari itu ketinggiannya di 950 mdpl. Jadi kita kurang lebih nanjak sekitar 79 mdpl lagi. Dan di pos 2 ini pemandangannya udah lumayan cakep. Dan yang paling membagongkan adalah kata-kata ya. Coba dibaca. Aku naik gunung karena sadar naik pelaminan butuh pasangan. Ayo berangkat. Setelah melewati pos 2, perjalanan semakin menyenangkan karena kami akan sampai di puncak Palasari. Tanjakannya pun tidak securam sebelumnya. Saat ini cukup sopan bagi kaki kami. Jika di sepanjang perjalanan tadi kami cukup terpanah dengan keindahan yang disuguhkan, kini kami terbius. Keindahannya sulit diungkapkan dengan kata-kata, tapi cukup kentara untuk dirasakan. Puncak. Tatkala puncak sudah terlihat, energi kami kembali terisi, seolah ingin segera menuntaskan perjalanan ini dan segera beristirahat sebelum bersuah foto. Namun yang paling bikin girang adalah kehadiran alang-alang ekor kuda. Tanaman ini mengingatkan saya pada scene romantis film India zaman dulu. Sungguh pengalaman yang lucu. Oke, halo macam laku. Kita udah sampai di puncak Palasari 1029 mdpl. Dan sekarang ternyata jam setengah 2. Sebenarnya tadi tuh sampainya itu sekitar jam 1:04. Cuma karena di Palasari ini langsung view terbuka, nggak ada pohon sama sekali. Akhirnya tadi kita turun dulu ke bawah sana buat neduh, istirahat, makan begitu. Nah sekarang baru mau mulai foto-foto. Sebenarnya dari keseluruhan trek ke puncak Palasari ini kalau dibandingin sama puncak Gunung Kuta yang waktu itu kita juga naikin, itu kalau Kuta memang agak lebih panjang ya, cuman dia itu mulai nanjaknya setelah sampai di Bukit Wanapa, sedangkan kalau di Palasari itu setelah selesai jalur sawah itu langsung nanjak banget. Dan karena view-nya lebih banyak terbukanya, nggak terhalang sama pohon-pohon, jadi panas banget. Akhirnya kita gampang capek, minumnya juga lumayan banyak, menjaga biar nggak terlalu dehidrasi begitu kira-kira. Jadi kita mau foto-foto dulu Koncom Laku, baru nanti paling kita mau turun ke bawah, netap di pos 1 agak lama karena di situ view-nya udah lumayan oke, ada warung juga, jadi bisa sambil jajan lah. Mantap. Oke, Koncom Laku. Sekarang jam 2 kurang 20 menit lah. Kita memutuskan untuk turun karena memang cuacanya kayaknya mau hujan, udah mendung banget. Bisa dilihat. Jadi kita mau turun dan ya mungkin ini akan jadi akhir dari perjalanan menuju puncak Palasari 1029 mdpl. Kalau Koncom Laku suka sama konten ini, jangan lupa di like, di share, di subscribe, apalagi kalau kurang suka silahkan dikritik biar ada improvement
video-video di channel ini. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Dadah.